Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu lagi di awal pekan ini, Senin 9 September tahun 2024. Pertama-tama saya mengucapkan profesiat, selamat merayakan ulang tahun dalam sukacita 34 tahun Bapak Kusnen Chandra dan Ibu Betty ya. Amin. Kegembiraan Bapak dan Ibu adalah kegembiraan kami. Kami boleh menikmati kesetiaan di dalam kehidupan perkawinan, dalam mengarungi lautan yang bergelombang dan teduh yang indah, dan kegembiraan ini menjadi santapan juga bagi kami, Amin. khususnya keluarga-keluarga Katolik di zaman now. Saudara-saudariku yang terkasih, adapun pada hari ini Tuhan menyapa Gereja Universal melalui sabda Allah dalam Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Saya akan membacakan bagi kita bersama. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka merunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, marilah kita mengikuti konteks dari kisah yang barusan dibaca tadi. Tampaknya relasi antara Tuhan kita Yesus Kristus dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sedang tidak baik-baik. Sedang ada sebuah konflik yang terjadi di mana ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sudah mengetahui bahwa Tuhan kita Yesus Kristus punya kecenderungan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar peraturan-peraturan keagamaan di dalam kehidupan masyarakat Yahudi. Salah satu adalah peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan atau dihindarkan di dalam hari Sabat. Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Nah, dengan situasi seperti ini, pada suatu hari Sabat, Tuhan kita Yesus Kristus masuk ke rumah ibadat dan dia mengajar satu tindakan yang baik, satu tindakan yang sungguh dirindukan oleh jemaat di sinagog atau di bait Allah. Nah, pada saat ia sedang mengajar, ada di situ hadir seorang yang mati tangannya. Nah, di sini ahli-ahli Taurat dan orang Farisi tidak lagi memperhatikan apa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka mulai melihat bahwa ada orang yang stroke, yang mati tangan kanannya. Dan ini berpotensi mengalihkan tindakan Yesus dari mengajar dan mungkin dia akan menyembuhkan orang ini. Dan benar,
mereka melihat bahwa Yesus akan menyembuhkan orang ini. Dan inilah alasan bagi mereka, kalau ia menyembuhkan orang ini, ada alasan untuk mempersalahkan dia, mencari alasan untuk meningkatkan permusuhan dengan bukti yang ada di hadapan mereka tersebut. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengetahui bahwa sebenarnya ahli Taurat dan orang Farisi datang ke rumah ibadat tidak senantiasa dengan murni mau mendengarkan ajarannya, tapi mau mengintai dia untuk mencari kesalahan yang ia lakukan pada saat tersebut. Dan Tuhan kita Yesus Kristus mengetahui mereka akan menggunakan momen kalau ia menyembuhkan orang tersebut, dia pasti akan disalahkan. Maka dengan amat sangat bijaksana, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, manakah perbuatan yang baik? Melakukan tindakan yang menyelamatkan orang atau membiarkan orang celaka? Apakah lebih baik menyembuhkan orang atau membiarkan orang itu sakit? Dengan membiarkan nyawanya terancam atau merangkul dia, menyembuhkan dia, dan ia bisa sembuh. Dan benar, Tuhan kita Yesus Kristus melakukan tindakan penyembuhan. Tindakan penyembuhan ini tidak membuat ahli Taurat dan orang Farisi bersuka cita sebagaimana orang yang telah sembuh tangan kanannya. Mereka menjadi marah, mereka menjadi jengkel. Mereka marah bukan Tuhan kita Yesus Kristus menyembuhkan orang tersebut, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus telah melanggar hukum hari Sabat. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, masyarakat Yahudi di zaman Yesus menghayati hidup keagamaan dengan berdasarkan pada hukum-hukum yang tertulis, hukum-hukum keagamaan, di mana ahli Taurat dan orang Farisi dipanggil bertanggung jawab. Ahli Taurat menafsirkan hukum dan orang Farisi melihat, mengamati semacam polisi hukum untuk membantu orang hidup di dalam penghayatan hukum-hukum Taurat. Ada 613 hukum Taurat di dalam kehidupan keagamaan Yahudi. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, dengan ini Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan, aku memiliki otoritas atas hari Sabat. Dan dengan otoritas itu aku tidak menafsirkan atau menambah lagi hari Sabat yang membuat manusia kehilangan belas kasih. Tetapi aku datang untuk menunjukkan tindakan keselamatan kepada manusia, yaitu tindakan belas kasih. Di sini Tuhan kita Yesus Kristus menyampaikan inti dan esensi hakikat sebuah peraturan dalam kehidupan adalah menghidupkan manusia, mencintai, membuat orang diselamatkan, membuat orang mengalami kebahagiaan dengan memperoleh kesehatan lahir dan batin, dan dengan itu ia dapat menghayati kehidupan cinta kasih. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, nah, bagaimana kita merenungkan konteks ini dalam kehidupan kita? Kita boleh katakan cinta kasih adalah daging. Peraturan-peraturan adalah tulang-tulang di dalam daging tersebut, sehingga kalau tulang-tulang ini memberi konstruksi pada daging, sehingga membentuk tubuh manusia. Nah, demikian juga peraturan-peraturan itu membentuk cinta kasih sebagai konstruksi kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin berkembang, berbuah. Di dalam kehidupan masyarakat atau keluarga,
yang sangat rigid dengan peraturan-peraturan. Dalam jangka yang panjang, mereka mematikan unsur-unsur kehidupan atau dinamika dalam kehidupan bersama. Yang pentingnya peraturan berjalan. Ini yang disebut dengan kehidupan yang sangat menekankan organisasi. Tetapi organisasi itu membantu agar relasi kita bertumbuh yang disebut dengan organisme. Organisme adalah unsur hidup dalam sebuah organisasi. Peraturan-peraturan penting, tapi jangan mematikan interaksi antara kita, relasi antara kita. Peraturan hanya membantu, tetapi peraturan terkadang tidak membuat kita masuk ke dalam hati dan perasaan orang. Duka cita, sukacita. Hanya cinta kasih adalah kekuatan yang membawa kita meletakkan diri kita ke dalam hati orang lain, pikiran orang lain, dan membawa pikiran mereka, perasaan mereka, hati mereka ke dalam diri kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, kalau peraturan saya memberi duit kepada dia. Selesai. Kita mengunjungi panti asuhan, kita membawa sembako, plak, selesai. Itu aturannya. Tetapi Paus katakan, tataplah matanya. Berceritalah dengan dia. Biarkan ia mengungkapkan perasaan dia. Sehingga Anda bisa memasuki hati dia. Mengapa dia berada di panti asuhan? Mengapa dia berada di panti jompo? Ketika ia mulai menangis di dalam ungkapkan penderitaan dia, kita merasakan kita juga menangis. Kita mulai masuk secara kompak, kompatik, belah rasa dengan orang tersebut. Kita menyisikan perasaan kita, pengalaman kita biarkan pengalaman orang itu, suka dan dukanya, kehidupan dia masuk ke dalam kehidupan kita. Itulah yang ia berikan kepada kita. Kita telah memberikan sembako dengan bahan-bahan pokok, gula, minyak goreng, ikan, beras, dan setelah itu kita tinggalkan. Selesai. Tetapi kita belum membiarkan dia memasuki diri kita. Sehingga kita mengalami suatu relasi interpersonal. Mungkin kita telah banyak memberikan kepada anak kita, istri kita, suami kita, materi, uang. Tapi apakah cerita dia, suka duka pasangan hidup kita, telah menjadi bagian santapan kehidupan? Apakah tangisan anak kita, penderitaan anak kita, telah kita tangkap dan kita rasakan, yang membawa kita masuk ke dalam diri dia, dia masuk ke dalam diri kita. Inilah organisme, inilah esensi dari cinta kasih Allah kepada manusia. Tuhan kita Yesus Kristus tidak menyempurnakan hukum Taurat. Kesempurnaan hukum Taurat adalah di mana daging organisme kehidupan itu semakin dikembangkan, semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, saya kira tidak ada di antara kita yang suka makan daging bangau ya. Kita tidak mau. Kan daging bangau itu dikit kali mungkin dagingnya, banyak tulangnya. Daging bangau itu bagi saya simbolisasi dari suatu kehidupan yang sangat legalistik, hukum. Sehingga daging cinta kasih itu menjadi berkurang. Tapi kita akan membeli ya binatang untuk disembeli yang dagingnya tebal. Karena yang mau kita konsumsikan adalah dagingnya, bukan tulangnya. Tapi tulangnya kita bersyukur. Karena ada tulang, maka daging-daging itulah dapat dibentuk, dapat dikembangkan, organisme itu dipelihara,
dan kita mengkonsumsikan itu. Oleh karena itu, jangan terlalu banyak tulang-tulang dalam kehidupan kita dikonsumsikan, sehingga daging kehidupan kita itu menjadi miskin dan berkurang. Sehingga keluarga kita menjadi kayak burung bangau yang terbang kemana-mana, tetapi tidak dapat dikonsumsikan karena dia tidak memiliki daging yang banyak. Kita harus membuat unsur cinta kasih, belas kasih, hidup lebih kuat daripada peraturan. Tetapi peraturan itu amat sangat penting. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, sebagai akhir dari bagian ini saya berikan sharing sedikit. Beberapa puluh tahun yang lalu ketika saya masih SD, SMP, bahkan SMA, di Flores tempat saya berasal, sering terjadi orang dipukul dengan tuduhan yaitu mencemarkan Hosti Maha Kudus. Ketika orang pergi merayakan Ekaristi, mereka selain berdoa ketika menyambut, mereka memperhatikan apakah ada yang dengan amat sangat sengaja menyambut tetapi kemudian tidak memakannya, membawa dan diremas-remas di tempat duduk dan dibuang. Dan memang itu ada. Sehingga pernah terjadi orang dipukul sampai setengah mati karena dia memang tidak menyantap komuni kudus itu. Tapi yang sering terjadi justru pastorlah yang menyelamatkan orang itu di pastoran. Jangan dipukul dia. Sebab masyarakat yang sangat menghargai satu yang kudus dan suci dengan amat kuat sampai ke level fundamentalis sehingga dia tidak lagi menghargai aspek kemanusiaan. Begitu ada yang menodai rumah ibadat, begitu ada yang melempari rumah ibadat kita, atau menodai Hosti Maha Kudus dengan amat sangat sengaja di bawah, orang itu bukan diminta kembalikan itu, tapi langsung digebuk dan dikeroyok. Pernah terjadi, orang itu hampir setengah mati. Tetapi justru yang menyelamatkan adalah para pastor dan petugas liturgi. Karena mereka telah diajarkan oleh para pastor, yakni jangan mereka disakiti, dikeroyok, bahkan sampai dibunuh. Nah, inilah suatu pola pikir kehendak Allah yang terjadi di dalam kehidupan gereja. Sahabat, sahabat rohani terkasih, inilah kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah tindakan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga keluarga kita, relasi kita sungguh menjadi hidup berkembang karena daging cinta kasih semakin disuburkan, bukan tulang-tulang yang buat kita menguruskan. Atau tulang-tulang itu adalah lambang dari peraturan, peraturan itu menguruskan cinta kasih di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.